Sahabat Undiksa, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Junia Siti dalam Gatra Ganesa. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesa, saya Junia Siti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa telah mencanangkan program Internationalization at Home sejak tahun 2019. Program ini diinginkan mampu menjadikan Undiksa sebagai tempat belajar masyarakat internasional. Di tengah suasana pandemi COVID-19, perguruan tinggi terbesar di Bali Utara ini menerima 3 orang mahasiswa dari La Rochelle University, Prancis. Berikut liputannya. Kehadiran 3 orang mahasiswa ini disambut baik oleh warga Universitas Pendidikan Ganesa. Karena sebelumnya pada saat awal masa pandemi COVID-19, program ini dilaksanakan secara daring. Dan di tahun 2022 seiring dengan dibukanya akses bagi warga negara asing untuk datang ke Indonesia, program ini bisa dilaksanakan secara langsung. Mahasiswa tersebut akan belajar di Undiksa selama 1 semester terkait dengan bahasa Indonesia dan juga mengambil kredit transfer untuk beberapa mata kuliah. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gederas Bendantes, yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, Undiksa terus berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dari luar negeri sebagai jawaban atas program Internationalization at Home. Selain mahasiswa non-reguler, ke depan Undiksa diharapkan juga bisa menerima lebih banyak mahasiswa asing yang akan mengambil gelar di Undiksa, baik untuk program sarjana, magister, dan doktor. Saya berharap bahwa selain mahasiswa non-reguler seperti sekarang, juga Pak Rektor berkeinginan kita bisa menambah mahasiswa-mahasiswa asing yang mengambil degree, mengambil gelar di sini. Jadi kalau misalnya sarjana dalam 4 tahun dan lain sebagainya, nah itu sedang kami mengusahakan terkait dengan itu. Walaupun saat ini sudah ada beberapa mahasiswa kami, baik itu di S1, S2, dan S3, tetapi ke depan kami berusaha untuk meningkatkan kuantitas. Sebelumnya, Undiksa juga menerima mahasiswa dari Windesheim University untuk mengikuti program Bahasa Indonesia untuk penutur asing dan juga ada dari beberapa universitas lainnya. Mendukung program Internationalization at Home, Undiksa juga terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas maupun pelayanan lainnya. Humas Undiksa melaporkan. 4 pilar kebangsaan patut dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia. Langkah-langkah penguatan implementasi terus dilakukan oleh pemerintah, seperti yang berlangsung di Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa. Pilar kebangsaan disosialisasikan kepada mahasiswa yang menjadi generasi penerus bangsa. Sosialisasi ini digelar oleh anggota DPR RI Dapil Bali I Ketut Karyasa Adnyana bersama DPK GMNI Undiksa. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, yang mewakili Rektor sekaligus sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Karyasa Adnyana yang juga menjadi narasumber menyampaikan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dihadapkan dengan tantangan, khususnya pada generasi muda yang pemahamannya cenderung melemah. Kalau kita lihat dari hasil survei, wawasan kebangsaan nasionalisme itu untuk generasi muda ini kan sangat lemah sekali. Itu ke depan ini juga bagi PR kita, bagi kampus, bagi kita di DPR itu, sistem yang akan dilakukan nanti bagaimana agar mereka wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang 4 pilar itu dengan metode-metode kekinian. Wakil rakyat asal Buleleng ini menegaskan persoalan tersebut mesti mendapatkan perhatian serius.
Hal ini perlu selalu mendapatkan dukungan, salah satunya dari kampus. Terkait strategi meningkatkan wawasan terhadap pilar kebangsaan, menurutnya tidak hanya cukup dengan cara konvensional, tetapi juga perlu ada metode lain yang mampu memberikan edukasi lebih masif kepada generasi muda, seperti melalui media sosial. Sementara itu, Prof. Lasmawan mengatakan, penguatan 4 pilar kebangsaan saat ini dipandang sebagai sebuah kebutuhan, karena tantangan dihadapi bangsa, baik secara internal maupun dari eksternal semakin menajam. Salah satunya adalah bagaimana persaingan global, pengaruh revolusi komunikasi, informasi, dan ideologi negara lain yang tidak terbendung dengan kemajuan dan revolusi teknologi yang ada. Menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa, bagaimana kita menguatkan pemahaman setiap insan bangsa ini atas ideologi negaranya, itu Pancasila. Kemudian mereka harus juga paham bagaimana mereka harus berperilaku, berpikir, bersikap, bersandarkan pada nilai-nilai hukum konstitusi negara. Dan dalam kesehariannya mereka juga harus paham dan sadar bahwa kita sebagai bangsa sudah memilih. Kita menjadi negara kesatuan dengan bentuk republik. Pemahaman dan penginternalisasian 4 pilar kebangsaan adalah sebuah kebutuhan yang bersifat mendesak dan wajib hukumnya dipahami dan dilakoni oleh setiap insan Indonesia, termasuk oleh generasi muda. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha kembali menerima kunjungan pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Buleleng. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Kunjungan diterima langsung Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gede Rasbendantes. Rombongan PC Pergunu Buleleng dipimpin oleh ketuanya Haji Lewa Karma, didampingi Dewan Penasehat dan juga anggota. Kehadirannya diterima langsung Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gede Rasbendantes, didampingi Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Imadiasa. Pada pertemuan ini, Lewa Karma mengungkapkan kehadirannya ke Undiksa adalah untuk menjalin silaturahmi
dan memperkenalkan diri kepada pihak Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu juga ingin membahas kemitraan yang mungkin bisa dijalin bersama Undiksa, salah satunya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan pula melalui kebijakan yang dimiliki oleh Undiksa dapat memfasilitasi anak didiknya di madrasah yang memiliki kondisi kurang mampu untuk bisa kuliah di Undiksa. Selain itu, kehadirannya ke Undiksa diharapkan dapat membangun sinergi untuk bisa bersama-sama membangun bangsa ini melalui kebinekaan dan moderasi beragama. Pertama, kami di sini silaturahmi dan memperkenalkan diri kepada pihak rektorat. Alhamdulillah telah diterima dengan baik oleh Pak Warek 1, juga Pak Kabiro Akademi. Itu yang pertama. Yang kedua, sambung beberapa kemungkinan kemitraan atau kerjasama yang bisa kita bangun dalam hal peningkatan SDM kami, guru-guru yang ada di PC Pergunung. Misalkan untuk kegiatan penelitian, kemudian kegiatan kemasyarakatan atau pengabdian. Kami juga berharap bahwa karena kami ada di lingkungan sekolah, madrasah, yang punya anak didik, itu yang sebenarnya banyak yang kepingin kuliah, tapi karena kondisi kurang beruntung, mereka banyak yang tidak bisa masuk. Mudah-mudahan pihak Undiksa melalui kebijakannya bisa memfasilitasi itu. Terakhir, kami juga hadir di sini untuk membangun sinergi untuk menjaga bangsa ini, bagaimana tetap kebinekaan dan moderasi beragama terwujud, agar mengantisipasi adanya paham-paham radikalisme atau yang menyimpang, dan guru perguruan siap untuk terlibat dan dilibatkan. Wakil Rektor 1 Gede Rasben Dantes memberikan apresiasi atas kunjungan ke Undiksa. Menurutnya, Undiksa dan Pergunu memiliki visi yang sama, yaitu bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih baik ke depan. Disampaikan lebih lanjut, esensi dari Undiksa sebagai perguruan tinggi negeri adalah berkontribusi untuk bisa menghasilkan SDM yang unggul. Tadi saya sampaikan bahwa esensi dari Universitas Pendidikan Ganesha sebagai perguruan tinggi negeri itu bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menghasilkan SDM unggul. Saya kira di Pergunu juga sama. Jadi bagaimana teman-teman di Pergunu ini, Persatuan Guru NU ini juga berkeinginan untuk bisa menciptakan atau ikut terlibat dalam menghasilkan SDM unggul. Sehingga sampai tadi kita membicarakan bagaimana nanti kita akan melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama, kemudian bagaimana juga Pergunu nanti bisa berkontribusi terhadap Undiksa ya, terkait dengan pendidikan dan pengajarannya. Siapa tahu nanti kita ada mata kuliah terkait dengan agama Islam gitu ya, siapa tahu kita bisa melibatkan teman-teman dari Pergunu untuk ikut mengajar di sini atau hal-hal lain. Saya kira itu esensi kita, visi kita sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna ke depan. Undiksa juga memberikan dukungan terkait kerjasama dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Melalui pertemuan ini, selanjutnya diharapkan dapat dirumuskan program yang dapat dilakukan bersama-sama. Humas Undiksa melaporkan. Ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah masyarakat Desa Sudaji, Sawan Buleleng, Bali kembali menggelar tradisi Ngusa Bebukaka. Puluhan tumpeng dengan berat 200 kilo diarak keliling desa. Sementara bukaka berupa babi panggang seberat 1 kuintal ini diadu oleh pemuda desa di Catuspate desa setempat. Berikut liputannya. Sebagai desa agraris Desa Sudaji yang terletak di Kecamatan Sawan Buleleng, Bali, masih memegang teguh tradisi budaya adiluhung. Salah satunya tradisi Ngusa Bebukaka yang selalu dilaksanakan oleh para petani yang masuk anggota Subak di desa ini. Tradisi Ngusa Bebukaka ini merupakan ungkapan rasa syukur atas panen melimpah para petani. Sejak sore warga desa mulai berkeliling dengan mengarak puluhan tumpeng atau gunungan sebanyak 29 biji dengan total berat 2 kuintal, serta babi hidup seberat 1 kuintal. Setelah diarak keliling pura desa, serta subak di Desa Sudaji, babi ini pun dipotong setelah para pemangku desa menggelar ritual di pelataran pura desa setempat. Setelah sampai di pura desa, warga melaksanakan upacara dan persembahyangan dengan harapan kedepannya para petani kembali mendapatkan hasil yang melimpah tanpa adanya gangguan hama.
Tradisi Ngusabe Bukaka ini pun merupakan warisan leluhur warga desa Sudaji yang telah dilaksanakan oleh warga setiap tahunnya. Ngusabe Bukaka ini bertepatan dengan hari Purnama Sasih Karo. Uniknya, pada perayaan Bukaka ini, para pemuda yang terdiri dari 2 kelompok warga masing-masing mengarak sesajen yang berupa babi setengah matang yang diikat di atas ceraken bambu. Dengan semangat warga pun mengarak Bukaka di tengah Catuspate desa. Kesakralan pun mulai terasa di saat 2 Bukaka ini dipecut dengan api. Warga yang mengarak Bukaka langsung berlari dan beradu. Kedua Bukaka ini disebut Bukaka Alit dan Bukaka Ageng yang dibuat warga di 2 pura, yakni di Pura Subak serta Pura Puseh desa Sudaji. Bukaka adalah sebuah tradisi ucapan syukur Kramo Subak, Kramo Sawah yang khususnya ada di Sudaji. Ini mungkin satu-satunya ada di daerah Bali Utara. Bukaka ini merupakan ucapan syukur kepada Hidup Sri dari Kramo Subak. Dan kemudian Bukaka ini memang sangat sakral sekali dan hanya ada, boleh saya katakan hanya ada di desa Sudaji. Nah, di samping sebagai ucapan syukur kepada rasa hormat kepada Hidup Sri yang dilakukan oleh Kramo Subak dan desa adat Sudaji, Bukaka ini juga sekarang merupakan sebuah daya tarik para wisatawan, karena di Sudaji sekarang sudah masuk dari kategori desa wisata atau wisata desa, salah satu wisata desa yang ada di Bali Utara, yang selalu menyuguhkan atau memberikan kepada wisatawan adalah kearifan lokalnya. Salah satunya adalah Bukaka ini yang sekarang ini banyak menarik wisatawan untuk menyaksikannya, yang dilakukan setiap tahun. Dengan menghaturkan kembali hasil bumi berupa tumpeng serta buah-buahan dalam bentuk pajegan, tradisi Ngusabe Bukaka ini pun pernah tidak dilakukan warga pada puluhan tahun silam. Akibatnya tanaman pertanian warga rusak dan tidak menghasilkan sama sekali. Salah satu peserta, Kadek Leo, mengaku bangga bisa ikut melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya ini. Tradisi sakral di desa ini dinilai tidak sembarang orang yang bisa mengikutinya. Meskipun Bukaka yang dinilai sangat berat tersebut, namun dengan semangat gotong royong, tradisi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pastinya pasti capek, tapi kami senang. Di samping senang kami kami bangga memiliki tradisi seperti ini. Untuk itu tahun ke tahun kami selalu siap untuk melaksanakan tradisi Bukaka seperti ini. Tadi berat ya? Kalau dibilang berat, meskipun orang banyak yang menyongsong Bukaka ini, tapi tetap itu rasanya sangat berat. Tradisi Bukaka ini selalu menjadi tontonan menarik bagi wisatawan mancanegara yang datang ke desa Sudaji. Tidak saja sebagai desa agraris, desa Sudaji kini berkembang menjadi desa wisata yang cukup dikenal di mancanegara. Usai beradu di Catuspate desa, tumpeng dan sesajen yang diarak ini pun nantinya akan dibagikan ke seluruh warga desa. Dengan harapan, ke depannya, hasil panen warga yang mayoritas sebagai petani ini melimpah dan tidak diserang hama. Humas Undiksa melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, sampai jumpa dan salam harmoni.